Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Santekno. Kali ini lanjutan seri untuk SDD AI Golang. Untuk part yang sebelumnya kita udah bahas tentang gimana untuk membuat spek. Nah, sekarang kita bagaimana cara menulis spek yang bikin si AI-nya itu bisa paham gitu dengan speknya. Oke. Oke, yang pertama nih, biasanya kamu itu bikin spek tuh kadang ke AI kan, ke AI bikinin dong spek. Misalkan hasilnya itu kelihatan tuh rapi, ada user story, ada acceptance criteria, tapi coba baca sistem di bawahnya gitu. System should be validate the request, terus handle error appropriately, error yang mana. Nah, itu belum jelas kan. Nah, di mana validasinya? Nah, itu nggak ada satu baris pun yang bisa jadi tes. Nah, ini nih, bukan spek. Ini adalah template yang kosong. Nah, masalahnya bukan di AI-nya, tapi masalahnya itu bagaimana cara kita menulis speknya, terus eh, gimana cara menulisnya itu. Nah, hari ini kita akan coba mempertajam bagaimana cara membuat spek dan teknik prompt AI yang nggak nebak. Nah, jadi kita bisa tutup dengan bikin open API kontrak langsung dari spek. Nah, oke. Kita lanjut coba ya. Nah, yang akan kita bahas yang pertama, spek yang tajam itu seperti apa. Nah, terus teknik menulis plus NFR. Nah, terus nanti akan kita coba live code, fitur spek, terus open API plus code. Nah, ini part 2 dari SDD. Part 1 sudah kita bahas soal mindset, spek dulu, bukan prompt dadakan. Dan sekarang kita akan masuk ke skillnya nih. Gimana cara nulis spek yang bikin AI presisi. Jadi ada 4 konsep, terus kita praktikan langsung, ubah satu fitur spek jadi open API kontrak dan generate kode Go-nya. Kalau kamu mau gabung, coba nanti subscribe lagi ya, dan lihat lagi artikel-artikel terbaru biar nyambung nanti. Oke, kita coba lanjut. Yang pertama nih, mulai dari user story. Nih, user story ini bukan sekadar isi template, misalkan sebagai X ingin Y agar bisa Z. Nah, itu sangat sangat tidak sesuai gitu. Nah, coba deh lihat di sini bagian yang terburuknya nih. Sebagai user, saya ingin cancel order agar bisa di-cancel. Terus user di sini generic kan? User apa gitu? User yang mau transaksi kah, mau atau apa? Dan benefitnya juga untuk apa gitu. Nah, itu masih masih bingung nih. Maka untuk user story ini masih konteksnya belum dapet nih kalaupun nanti dibaca sama AI. Jadi nanti si AI-nya itu akan menebak juga. Yang baik, nah yang baik itu yang kayak gini. Rule-nya spesifik, customer yang berubah pikiran, misalkan nih. Action-nya itu konkret, cancel order-nya itu masih pending, terus benefit-nya itu agar kembali tersedia tanpa menunggu refund manual. Nah, jadi benefitnya itu measurable gitu. Stoknya akan balik gitu. Dan ada konteks juga nih di sini. Cuman bisa 15 menit pertama. Dan konteks inilah yang nantinya bisa jadi dasar puluhan acceptance kriteria di bawahnya. Begitu. Nah, kita coba lanjut. Nah, acceptance kriteria. Nah, acceptance kriteria itu
adalah kontrak antara bisnis dan engineering. Jadi kuncinya satu acceptance kriteria, satu behavior yang bisa diisolasi. Jadi jangan tumpuk sistem menerima, memvalidasi, terus menyimpan, terus mengirim notifikasi jadi satu baris. Nah, itu usahakan dipecah aja. Misalkan AC2 itu validasi chart milik user yang sudah authenticated, terus langsung bisa jadi satu test function, dan selalu eksplisit nih soal status code sama respon ya di sini. Status code sama respon. Jadi ketahuan gitu. Bukan untuk menolak request yang tidak valid, tapi kita berikan informasi pas 1401 dengan error code unauthorized misalkan kayak gitu. Jadi kalau sebuah acceptance kriteria susah dibikin tes, itu sinyalnya berarti acceptance kriterianya itu masih ambigu. Oke, nah di sini yang membedakan spek biasa dengan spek yang nantinya bisa kelas production, yang bisa dijalankan di production, itu ada edge cases. Jadi ada 5 kriteria kategori yang bisa dibuat, dan mungkin teman-teman wajib gitu untuk kamu coba gali dari diri sendiri apa edge case dari produknya itu ketika kita deploy ke production. Yang pertama concurrent nih. Concurrent itu 2 orang check out misalkan. 2 orang check out, stok terakhir barengan. Nah, siapa yang menang? Nah, ini pakai locking pasti. Nah, makanya di sini perlu edge case concurrent situasi ketika ada 2 orang yang saling berbarengan. Yang kedua yaitu data integrity. Misalkan data integrity itu harga berubah antara add to cart dan check out. Nah, itu harga mana yang bisa dipakai. Nah, itu juga perlu dipastikan nih aturannya. Aturannya harus tulis, bukan tergantung timing. Misalkan yang mengacunya yang di check out yang terakhir. Nah, itu harus dipastikan. Terus yang external dependency, ini misalkan ketika Kafka-nya gagal setelah order tersimpan, terus rollback atau tetap sukses. Nah, ini perlu didefinisikan. Misalkan Kafka gagal, kasih log warning, terus order tetap misalkan dilanjutkan, atau misalkan DB-nya timeout saat commit, maka dikasih informasi 500 internal server error, atau kita kasih client retry. Nah, itu siapkan beberapa flow, siapkan beberapa mekanisme untuk external dependency ketika ada yang failed ya. Jadi keputusan ini tiap kategori harus tertulis tuh di spek. Jadi perhatikan tuh, sikapnya pasti berbeda. Jadi keputusan itu harus ada di spek ya, bukan di kepala kita. Sorry. Terus yang terakhir, yang keduanya rate limiter. Rate limiter misalkan ketika kita order lebih dari 10 kali dalam 1 menit, mau seperti apa statusnya. Terus data boundary juga kita cek, misalkan ketika berisi 100 kita limitasi, terus bagaimana jika terjadi lebih, kita informasikan log atau gimana. Nah, itu perlu didefinisikan juga. Ini termasuk edge case. Oke. Nah, jadi kita sudah tahu nih spek yang baik. Yang pertama user story, acceptance kriteria, dan edge case. Tapi tahu bentuknya beda dengan bisa menulis itu bagaimana. Nah, ini kita akan coba sekarang 2 teknik terakhir biar AI bantu kamu nulis gitu.
AI itu akan bantu nulis spek yang presisi. Yang pertama, nah ini adalah framework konteks. Mungkin dari teman-teman juga udah pernah bahas, bukan hanya di engineering aja gitu, di semua yang menggunakan prompt di berbagai profesi pasti menggunakan framework ini, framework konteks. Jadi prompt generic itu akan menghasilkan spek yang generik. Jadi solusinya kita harus pakai framework konteks. 7 dimensi yang harus ada di tiap prompt spek kita. Konteks itu domain bisnisnya apa, operasional, operation atau sistemnya harus ngapain. Not included itu batas ya. N-nya itu not included itu batas scope eksplisit. Ini yang paling sering lupa nih, tulis eksplisit apa yang tidak termasuk. Terus text constraint. Text constraint itu stack-nya, terus arsitekturnya, terus example existing spec sebagai referensi, dan tune ya. Tune itu format outputnya. Jadi dalam dalam satu trik emas yang paling mudah untuk suruh AI itu dengan konsep framework ini. Jadi si AI langsung paham. Jadi si AI itu tidak menandai ambigu gitu, atau suruh juga ketika si AI itu menebak, maka dia tandai dengan ambigu misalkan. Jika ambigu, tandai ambigu dan jangan berasumsi. Jadi 7 dengan 7 dimensi terisi ini AI nggak akan pernah nebak-nebak lagi. Ya, ini lanjut ke pola interview. Jadi masalah nulis spek sendiri itu kita nggak tahu apa yang kita nggak tahu. Misalnya kita isi itu dengan banyak asumsi. Padahal developer lain juga bisa baca dengan beda-beda nih. Beda-beda asumsinya masing-masing. Maka satu kalimat user bisa cancel order, misalkan nih di sini, yang belum diproses, itu bisa diartikan 3 cara yang berbeda nih. Maka pola interview yourself nih, di sini ada pola interview yourself itu, jadi kamu jadikan Claude itu interviewer. Jadi kamu deskripsikan fitur high levelnya, dia tanya satu persatu, boleh cancel di status apa, ada batas nih di sini dengan interview. Kalau tanpa interview bakal agak bingung. Kalau dengan interview nanti cancelnya itu dalam status apa, terus ada batas waktu, terus stok balik digimanain, otomatis atau atomik, atau 2 cancel bareng, mau hanya ada satu yang berhasil atau tidak, terus Kafka gagal itu seperti apa. Nah, ini adalah salah satu yang bisa memberikan informasi dari AI yang dengan cara interview, pola interview yourself. Oke. Nah, yang selanjutnya yaitu spesifikasi non-functional. Nah, ini kategori tambahan untuk menambahkan spek. Jadi, spek fungsional itu setengahnya lah yang tadi kita bahas. Nah, yang bikin sistem production itu lebih kuat lagi, kita harus membuat kategori spek yang lain yang namanya non-function requirement. Yang mana ini tuh bukan sistem yang harus cepat, tapi kita terkoreksi. Misalkan pengen yang misalkan performance-nya itu di bawah 200 milisecond. Misalkan di sini nih, P95 di bawah 500 milisecond, sustain 200 request per detik. Nah, di sini
Terus bukan sistem harus aman. Nah, itu agak ambigu. Dia si AI pun nggak akan bingung gitu. Bukan bingung sih, lebih berasumsi nantinya. Tapi semua endpoint kecuali health authenticated misalkan selalu parameter query terus rate limiter per 100 per menit dengan header. Nah, itu perlu didefinisikan juga. Yang pertama nih, performance, terus ability, nih, uptime, terus security. Semua endpoint harus authenticated yang tadi kita sebutkan juga. Terus scalability, misalkan stateless, driver architecture, di session di Redis dan bukan di memori. Terus observability, misalkan ini akan dijadiin metric. Terus menggunakan Prometheus. Terus struktur logingnya itu pakai JSON plus request ID, distributed tracing. Nah, ini perlu disebutkan juga untuk data integrity. Semua write menggunakan DB transaction, terus idempotent key-nya itu misalkan operasi yang sama, terus audit trail-nya juga harus yang menggunakan soft delete. Nah, itu perlu didefinisikan dengan non functional. Contoh di sini coverage juga kita tulis, misalkan coverage-nya harus lebih besar dari 80% untuk use case layer. Semua tes harus pass dengan menggunakan go test, rest, terus unit test selesai kurang dari 30 detik. Kadang ada kan memang unit test yang besar gitu flow-nya, yang mengakibatkan lebih dari 30 detik untuk execute-nya. Nah, ini harus dipecah lagi tuh. Harus kurang dari 30 menit. 30 detik. Oke. Nah, kita tadi udah coba menjelaskan spek dengan lebih detail. Nah, sekarang bagian yang paling favorit nih, biasanya kita ubah spek itu jadi kontrak. Nih, jadi dari spek menjadi kontrak. Terus pola kontrak itu dari feature spec, terus call di yang generate API open API-nya, open API yang nantinya bisa dihubungkan di tengah-tengah antara kontrak test dan Go server. Nah, ayo kita coba sekarang langsung ke coding ya. Oke. Di sini saya buka. Nah, ini yang kemarin sudah kita buat. Kita komen aja. Bukan komen tapi kita commit. V namanya health check. Endpoint health check. Ini yang kemarin ya. Sekarang kita coba yang sekarang. Yang sekarang itu kita akan membuat namanya spec. Nah, kemarin kan udah mulai coba pakai health check spec. Sekarang kita akan buat health check bukan health check tapi spec order. Kita bikin folder aja. Order. Terus kita buat satu file namanya cancel order.md. Nah, kita akan buat di sini. Jadi ini fitur spec cancel order yang sudah kita tulis dengan anatomi tadi. Anatominya atau strukturnya itu user story yang tajam, acceptance criteria tiap barisnya, terus disebutkan setiap code, terus add case, plus non functional requirement. Karena speknya ini harus presisi, maka nanti open API-nya juga akan presisi nih. Oke, kita coba mana ya?
Mana tadi? Oh, kita lihatnya di ini aja. Di browser. Di browser. Di sini kita lihat untuk spek ya. Mana ya? Oh, ini, sorry. Oke, kita cek di website kita, di blog, gimana cara membuat. Nah, di sini ada contoh untuk membuat order. Mana ya? Kalau nggak salah di bawahnya deh. After event. Nah, ini contoh-contoh speknya ya. Nah, integrasi spek dengan Open API berdasarkan order. Nah, ini requestnya. Terus ini checklist yang dipakai. Evolusi. Ini nih. Beberapa ringkasan. Oke. Mana ya? Berarti kita. Nah, order. Di sini mana ya? Oh, ini gabungin aja ya. Nah, ini contoh lengkapnya nih. Untuk create order, kita balik lagi ke coding. Kita copy. Nah, di sini ada acceptance kriteria. Terus kita user story-nya. Kita lihat lagi user story-nya. Kita lihat user story. Mana user story? Nah, ini. User story-nya kita tambahkan di codingan kita. Oke. Ini acceptance kriteria, ini user story. Oke. Setelah user story, apalagi yang perlu kita tambahkan? Kita coba cek. Contoh user story. Oke. Ya, betul. Misalkan tadi di sini baru acceptance kriteria, error cases, happy flow. Nah, tambahkan juga berarti add case ya. Di sini kan acceptance kriteria lengkap. Nah, ini add case. Nah, add case-nya juga berarti kita perlu tambahkan mana ya? Oh, ini. Add case-nya. Nah, add case-nya ada di sini. Satu kita kumpulin aja. Karena satu nih, ada yang kedua. Ini add case dengan kategori ya, dalam bentuk kategori. Sudah dibagi-bagi menjadi beberapa kategori. Ada yang EC4. Nah, EC4, EC4, EC5, dan EC6, EC7. Nah, 6 dan EC7.
Oh ya, ini biar terlihat. Nah, ini acceptance kriteria. Ini kita tambahkan, kasih nama edge case. Nah, jadi kita tulis semuanya biar semua terlihat dan dengan jelas, biar nggak nebak si AI-nya. Nah, oke, sudah. Edge cases udah, tinggal satu lagi. Mana ya tadi? Kita lihat edge case sudah, betul. Sekarang non functional. Nah, non functional kita copy aja nih semua. Oke. Terus kita coba copy paste ke spek kita. Nah, kita lihat. Nah, di sini untuk yang non functional itu performance, availability, data integrity, security, observability. Oke. Nah, setelah itu kita akan coba prompt nih dengan menggunakan Open API, Open API ya nantinya. Jadi ketika kita prompt generate dari spek, contoh gini, generate Open API 303 YAML dari spek, misalkan di sini cancel order. Nah, dari cancel order. Ya, di sini tulis juga misalkan dengan rule tiap AC endpoint representasi tiap error punya skema error code plus misalkan message. Nah, itu terus reusable component, terus security skemanya JWT mirror. Contoh nih, misalkan contoh misalkan realistiknya ORD contoh ya 2026 7 15 misalkan IC 123, ini contoh ordernya. Dan kita coba ya, lihat apakah hasil dari si generate AI sesuai sama spek itu betul atau tidak. Kita lihat saja. Nah, ini penting karena biar kita tahu hasil dari si AI itu menebak-nebak atau tidak. Nah, di sini responnya pun ada beberapa kan, ada 204 sampai 500. Pastikan jadi kalau responnya itu tidak berbeda ya sama kontrak yang sudah kita tentukan di acceptance kriteria. Nah, sambil kita tunggu, kita bisa lihat lagi di blog kita. Nah, di sini
Ada beberapa yang bisa kita baca juga nih. Misalkan spek traceability, ini bagaimana cara nge-trace, terus spek untuk REST API yang sudah ada. Nah, misalkan tolong buatkan spek dari yang udah ada API-nya, terus spek Kafka untuk event asing. Nah, ini spek contohnya Kak, spek spesifikasinya. Terus ini spek testing, memastikan speknya sendiri berkualitas. Terus integrasi spek dengan Open API. Nah, yang tadi kita coba ini berdasarkan spek ini generate Open API untuk endpoint delete. Ini contohnya ya. Ini untuk memastikan spek review checklist dan beberapa yang informasi kayak AC-nya itu terlalu granular tuh, kayak misalkan produk ID tidak boleh null, tidak boleh empty, tidak boleh ini. Ini terlalu deskriptif, tapi kalau bisa, kalau memang si objeknya cuma satu, produk ID aja, bisa kita gabungkan aja jadi lebih efisien. Produk ID wajib ada, format UUID, dan harus ada di database product. Nah, ini contoh, beberapa contoh gitu. Terus ini bagaimana ketika sudah mulai dikembangkan lagi, kalau misalkan ada tambahan tambahan spek misalkan, terus tambahan update ketika ada tambahan di versi, misalkan nih tambahannya cancel hanya 15 menit, merchant hanya notifikasi jika order di cancel. Ini contoh-contoh atau lebih detailnya bisa baca di Santekno. Oke, kita balik lagi. Oh, oke. Di sini sepertinya sudah satu keputusan desain yang saya ambil sendiri, yaitu card not accessible dan address not found. Tidak membedakan, tidak ada dari bukan milik Anda, persis seperti AC. Nah, berarti dia harusnya udah bikin. Atau coba kita cek dulu. Mana? Oh, berarti dari dari di dari acceptance kriteria yang pertama cancel order 15, tapi tidak ada satupun AC untuk itu. Hmm, ya udah berarti coba lengkapi eh, lengkapi spek untuk aturan 1, 2, 3, 4, 5. Kita coba copy. Nah, sebenarnya dia udah bikin nih. Bikin acceptance kriteria beberapa nih tuh. Udah di generate nih order open spec-nya, open API-nya untuk order ini endpoint Santekno Shop. Di sini lengkap tuh ordernya, bahkan internal servernya seperti apa, terus too many request-nya pun udah didefinisikan. Nah, tinggal kita coba, berarti nah kita buat satu terminal lagi adalah kita akan go install. Kontaknya sekarang generate code. Nah, generate code-nya akan kita bikin go install, bikin config, terus yang bisa diminta hasilnya ini dan harusnya ini. Nah, ini perlu dicoba lagi. Oke, harusnya ini udah bisa di generate
cancel ordernya. Jadi nanti tinggal kita 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 perintah si AI-nya dengan perintah coba buatkan misalkan endpoint yang ada di Open API order, endpoint cancel order di ini mana tadi ya, di API terus order. Nah gini, atau coba implementasikan aja. Nah kayak gini, karena ini saya coba update dulu ya secara keseluruhan. Nih mana yang perlu diupdate. Jadi nih kita komunikasi dengan AI-nya juga. Jadi kita buat dilengkapi nih sama AI-nya untuk spek kita terkait cancel order. Dari mulai draftnya dokumen ini, user story bagian 1 nih kita definisikan, terus ini dilengkapi nih untuk formatnya. Terus tadi saya informasikan lebih detail lagi, boleh di update. Nah itu bagian cancel order. Terus ini banyak lagi nih perilaku. Nah tinggal pilih aja, tinggal validasi lagi atau review spek yang udah kita buat, terus di-combine sama yang udah diupdate sama si AI-nya itu, sehingga nanti komunikasinya dua arah. Kita tetap yang bagian validasi semua spek itu. Kalau memang udah betul semuanya, bisa langsung execute yang udah saya coba ini. Coba implementasikan endpoint cancel order ini. Gitu. Oke. Dari saya dicukupkan untuk yang bagian ini. Jadi kalau teman-teman mau lebih detail lagi, bisa baca langsung di artikelnya. Ada 3 poin yang perlu diingat. Yang pertama, anatomi itu adalah strukturnya, user story, acceptance criteria, add case. Nah ada 3 ini yang perlu didetailkan dan perlu kita pahami. Dan jangan lupa juga kalau non-functional requirement juga itu perlu ditambahkan di spek agar service kita itu maintain dengan baik gitu. Jadi nanti si AI-nya pun tidak menebak-nebak saat melakukan development. Yang kedua yaitu teknik konteks yang tadi kita coba implementasikan untuk membuat prompt ke AI-nya sendiri. Gitu. Oke, selanjutnya nanti akan coba di part selanjutnya, dilanjut di part 3. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe kalau misalkan pengen informasi video-video selanjutnya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.